Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai kelas 12 AKL. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Bagaimana bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan, sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, dan kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan yang baik. Manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu mengenal teks sejarah dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa sih pengertian dari teks sejarah? Teks sejarah ialah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Sedangkan pengertian dari novel sejarah yaitu tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang dibahas secara panjang lebar dan mendetail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa atau tokoh nyata, namun dasar sejarahnya ada. Jadi, baik teks sejarah maupun novel sejarah, ia sama-sama membahas mengenai sejarah atau masa lampau yang benar-benar terjadi pada saat waktu itu atau sesuai dengan urutan peristiwa di masa lampau tersebut. Ciri-ciri teks sejarah ada 3. Yang pertama adalah adanya kronologis. Apa sih kronologis? Kronologis merupakan urutan peristiwa yang memuat yaitu kejadian sebelumnya, kejadian saat peristiwa itu terjadi, dan kejadian setelah peristiwa itu terjadi. Ciri yang kedua dalam teks sejarah yaitu konjungsi temporal. Sebelumnya kita pernah membahas apa itu konjungsi temporal. Konjungsi temporal yaitu kata sambung penanda keterangan waktu. Contohnya adanya kata saat, pada, ketika, dan sebagainya. Ciri teks sejarah yang ketiga yaitu berisi fakta. Di sini berisi fakta yaitu adanya berupa data. Data dapat dilihat dalam teks berupa pernyataan sesuai unsur 5W, 1H, atau adik simba. Sebelumnya kalian masih ingat tidak adik simba itu apa? Kalau 5W, 1H kalian sudah tidak asing lagi, tetapi adik simba. Apa itu adik simba? Adik simba yaitu A yaitu apa, di mana, K kapan, si siapa, dan M mengapa, lalu bagaimana. Jenis-jenis teks sejarah. Teks sejarah dapat dikategorikan sebagai teks cerita ulang. Jadi ingat, apa itu teks sejarah? Teks sejarah dapat kita kategorikan sebagai teks cerita ulang. Jenis yang pertama yaitu rekon pribadi. Rekon pribadi merupakan penulis terlibat secara langsung. Contohnya yaitu di novel Ainun dan Habibie. Nah, novel Ainun dan Habibie dituliskan oleh Bapak Habibie. Jadi dapat kita katakan penulis terlibat secara langsung. Yang kedua adanya rekon faktual atau informasional. Memuat kejadian faktual atau berdasarkan fakta. Contohnya seperti catatan kepolisian, eksperimen ilmiah, dan jurnal warta. Jenis yang ketiga yaitu rekon imajinatif. Memuat kejadian faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Contoh, kisah nyata Pangeran Diponegoro ditulis oleh Remy Silado dalam bentuk novel, termasuk ke dalam faktual tapi dihayalkan.
Selanjutnya, struktur teks sejarah dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya orientasi. Orientasi itu apa? Terletak di paragraf pertama, berupa pengenalan teks atau kata pengantar. Struktur yang kedua, adanya urutan peristiwa. Urutan peristiwa terletak di paragraf kedua, memuat urutan kejadian awal sampai dengan akhir. Dan yang terakhir yaitu reorientasi. Jadi, reorientasi ini bukan berarti dia adanya di paragraf ketiga. Bisa saja urutan peristiwa ada beberapa paragraf. Jadi, reorientasi ini bisa terdapat di paragraf kelima, paragraf keenam, atau paragraf ketujuh. Jadi, reorientasi ini terletak di paragraf terakhir berupa penutup yang berisi pendapat penulis tentang pembahasan utama atau penutup. Lalu, struktur teks sejarah, kalian bisa melihat selain dari tiga struktur itu, ada juga yang mengemukakan adanya 6 struktur teks sejarah. Jadi ketika kalian mendapati struktur teks sejarah ada 6, kalian tidak perlu khawatir lagi. Struktur yang baik itu strukturnya ada 6 maupun 3 itu sama saja. Kita lihat struktur teks sejarah yang terdiri dari 6. Yang pertama adanya pengenalan situasi cerita. Nah, pengenalan situasi cerita ini sama dengan orientasi. Jadi, pada bagian ini penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, maupun lokasi dan awal mula kejadian peristiwa. Lalu adanya pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Nah, keempat struktur ini termasuk ke dalam urutan peristiwa. Kalau pengungkapan peristiwa, biasanya bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang tokoh, terutama tokoh utama. Sedangkan konflik atau menuju konflik, di sini terjadi peningkatan masalah, mulailah masuk ke dalam masalah. Adanya pertingkaian atau peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Yang keempat, adanya puncak konflik. Nah, puncak konflik ini inti dari permasalahannya, merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan, dan memuncak dari masalah, pertingkaian atau peristiwa lain yang dihadapi oleh para tokohnya. Ini di sini disebut yaitu puncak konflik. Dan urutan peristiwa yang terakhir adanya penyelesaian. Jika tidak diikuti oleh penyelesaian ini, bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan permasalahannya. Nah, kode di sini termasuk ke dalam reorientasi, berisi tentang pendapat penulis yang mengisikan tentang bagian penutup yang berupa amanat atau saran dari penulis. Selanjutnya yaitu perbedaan teks sejarah dan novel sejarah. Teks sejarah yang pertama, kalau teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar terjadi. Sedangkan novel sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Nah, kalau teks sejarah dituntut menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar terjadi, kalau novel sejarah menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Sedangkan yang kedua, sejarawan wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai realita, tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan novel sejarah bagian keduanya, novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana
namun tetap memiliki keterkaitan dengan situasi atau tokoh sejarah. Jadi kalau teks sejarah dia tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan, dia harus sesuai realita dan apa adanya. Sedangkan novel sejarah, dia mulai menciptakan imajinasi mengenai apa, kapan, siapa, dan di mana, tetapi harus saling memiliki keterkaitan. Yang ketiga, hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi, setidaknya melibatkan topografis atau kronologisnya. Sedangkan novel sejarah, imajinasi dan kemampuan menciptakan pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherasi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Jadi kalau teks sejarah ini hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Sedangkan kalau novel sejarah, imajinasi dan kemampuannya itu yang menciptakan pengarang atau yang mewujudkan cerita itu pengarang. Bagian keempat, sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan novel sejarah tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, kapan, dan di mana tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Makanya dapat dikatakan teks sejarah harus menyampaikan sesuai dengan apa adanya atau realitanya, agar dia dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan novel sejarah dia tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya. Jadi dia novel sejarah itu memainkan imajinasi atau berupa khayalan. Bagian yang kelima yaitu sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, pelaku-pelaku, hubungan antar pelaku, kondisi, situasi hidup, dan keadaan masyarakat secara universal harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan novel sejarah, pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya memiliki relevansi dengan sejarah. Jadi sudah jelas ya, perbedaan teks sejarah dan novel sejarah dapat kita simpulkan bahwa teks sejarah harus menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai realita, tidak boleh direka-reka atau ditambah-tambahkan. Karena di akhirnya ia akan membuktikan bahwa apa yang diceritakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sedangkan kalau novel sejarah, dia bebas menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Makanya dapat dikatakan novel sejarah bersifat imajinasi atau khayalan, karena dia tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya dan tidak butuh bukti seperti dengan teks sejarah. Itulah pembelajaran kita mengenal teks sejarah. Catat hal-hal penting pada pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, dan jangan lupa siapkan buku catatan kalian untuk menyatat dan mengingat kembali materi pembelajaran kita pada hari ini. Maka, setiap perjalanan hidup yang kau lalui menanamkan cerita sejarah yang terkadang tak bermakna bagi orang lain, tapi memiliki makna besar bagi dirimu. Hargailah sebuah perjalanan indahmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Ibu.